Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, ketua kelas Mbak, silakan berdoa. Kalau bisa dibantu juga ya. Ya, terima kasih untuk menambah semangat sebelum kita belajar. Kita lama tidak kira-kira wajib kita apa? Ya, silakan berdiri sambil tepuk tangan yang meriah. Tidak usah pakai musik ya. Saya ini aja ya bahasanya. Udah? Ayo tepuk tangan yang meriah. 1, 2, 3. Minggu lalu kita sudah membahas sedikit ya materi kita hari ini. Sebelum memasuki PTLSP, saya ingin kalian mengingat kembali apa itu persamaan linier satu variabel. Persamaan linier satu variabel apa? Dari variabel tersebut adalah satu. Ya. Jadi persamaan atau kalimat terbuka ya dihubungkan dengan apa tadi? Dihubungkan dengan tanda sama dengan kemudian apa lagi? Mengandung Satu variabel dan apakah ini adalah variabelnya? berpangkat linier atau berpangkat satu. Itu prasarat dari yang mau kita pelajari. Ya, coba diperhatikan. Oke, jelas? Jelas apa tidak? Jelas ya. Yang ketidaksamaan linier satu variabel. Di sini ada simbol apa ya? Ini simbol apa kemarin? Nah, timbangan. Nanti ketidaksamaan linier satu variabel bisa kita gambarkan sebagai timbangan yang tidak sama berat. Ya, berat salah satunya. Ya, kita bahas kembali. Ya. Ini sedikit motivasi untuk kalian. Coba dibaca ya, Kak. Aku tidak bisa, tapi katakanlah aku akan berusaha. Oke, itu yang saya harapkan dari kalian. Jangan pernah mengatakan matematika itu sulit atau aku tidak bisa, tapi katakan aku akan berusaha.
Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah baca lagi ya kelas. Kemudian kita menyelesaikan. Jadi kita sudah mengenal masalah yang ada di sekitar kita. Nah, ini ya. Bagaimana supaya kalian bisa memahami materi ini, materi persamaan ketidaksamaan linier satu variabel. Pertama, materi prasyarat. Kalian harus tahu bahwa sebelum kalian belajar ketidaksamaan linier, kalian harus memahami yang tadi saya katakan apa? Persamaan linier satu variabel. Lalu pemahaman bermaknanya. Sebenarnya banyak masalah di sekitar kita yang berkaitan dengan apa? Ketidaksamaan linier satu variabel. Contoh yang gampang apa? Kemarin saya nyontohkan. Kamu bilang sama ibu kamu begini, Ibu, hari ini saya mau minta sangu tapi minimal 10.000. Ya. Ini saya minta sangu lah minimal 10.000, nah kayak kemarin cuma 8.000. Nah itu artinya apa? Kalau kalian mengatakan minimal 10.000, artinya apa? Harus lebih besar dari 10.000. Kalau 10.000-nya mau, batas 10.000 ya apa enggak? Ya, jadi minimal itu berarti 10.000 ya kan? Ke atas tambah. Lalu masalah lain atau konteks lain dalam ketidaksamaan. Salah satunya begini. Ada tetangga saya yang kemarin mau tahun-tahun mendaftar ke aparat menjadi aparat negara, aparat ya. Polisi apa? Polisi atau tentara ya. Jadi ada di situ ada tertulis begini, syarat pendaftaran laki-laki tinggi minimal ya 165 tinggi minimal. Lalu yang perempuan tinggi minimal 155. Nah kalau kita tidak bisa membaca syarat yang itu ya, salah persepsi mengenai pernyataan tersebut, maka kita bisa ya sama dalam administrasi pendaftaran awal. Kalau minimal 165 yang laki-laki, berarti kalau kamu tingginya 150 berarti ya? Tidak. Kalau kamu tingginya 163 berarti ya? 167 bahwa minimal 165. Kalau kamu 165 gitu. Jadi contoh ketidaksamaan itu banyak di sekitar kita. Ya, sebenarnya sudah sering kadang kita bicarakan. Ya, sering kita apa namanya? Kita ungkapkan. Contoh lagi, kalian nih sama adikmu, ibu sangunya kakak kok lebih dari saya? Kok lebih 3.000 dari saya? Nah, misalkan kamu dikasih 5.000, berarti kakakmu berapa? Kalau kamu dikasih 3.000, kakakmu berapa? Tapi harus selisih ya. Ya. Kemudian, bagaimana supaya kamu pahami, kamu juga harus berkonsentrasi dalam mempelajari ini. Mempelajari dengan sungguh menyenangkan, lalu kita nanti mempraktekkan atau memodelkan dari contoh ya. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah belum? Nah, sebelum kita mulai lagi nih ada pertanyaan. Apakah ada yang bisa menyebutkan pengertian dan sifat-sifat dari ketidaksamaan linier satu variabel menjadi persamaan pengertiannya berubah? Pengertian kalau kemarin persamaan linier kan berarti apa? Kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan. Terus mengandung satu variabel. Terus variabelnya berpangkat tertinggi adalah berapa mas? Satu. Nah sekarang kalau yang ketidaksamaan, ayo mas. Hampir sama kalimatnya. Ketidaksamaan apa? Kalimat
Kalau sama dengan namanya persamaan. Yuk, tinggal itu tapi baru kemarin loh. Diulangi. Tidak samaan, sama. Kalimat terbuka yang aktif dong. Boleh buka. Itu tadi saya bilang literasinya membaca. Ayo boleh dibuka catatannya. Tidak samaan apa? Sudah apa belum? Sudah kan? Apa mas? Itu mas. Kalimat terbuka yang sama nggak bener loh. Yang bener. Kamu harus paham dulu apa itu ketidaksamaan sifat-sifat yang sebelum kita mulai. Ayo dibuka loh catatannya. Kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan. Apa itu tanda ketidaksamaan? Lebih dari, terus kurang dari, sama dengan, lalu lebih dari, sama dengan. Jadi ketidaksamaan itu nanti dihubungkan dengan tanda kurang dari, lebih dari ya, kurang dari, terus lebih dari, sama dengan, dan kurang dari, sama dengan. Kalau persamaan tadi dihubungkan dengan tanda sama dengan, itu bedanya. Ayo konsentrasi. Ini tuh agak susah kalau konsentrasi ya, terutama anak tanya. Kemudian variabel mengadu, berapa variabel? Variabelnya satu variabel. Kemudian apa lagi? Berpangkat. Variabel tertinggi berpangkat 1. Sama dengan persamaan, hanya bedanya di yang menghubungkan pada sama dengan. Ayo dong padat, kalau begitu dicatat aja. Dari ketidaksamaan linier 1 di ya, kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda apa ini ditulis. Nah, ini ditulis di bawahnya. Lebih dari, kurang dari, lebih dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan. Terus kalimat yang kedua, sifat yang kedua apa? Memiliki 1 hari. Memiliki 1 hari ya. Yang ketiga, ayo mbak, mas. Yang ketiga apa tadi? Linier. Apa itu arti linier? Ya, pangkat tertinggi dalam variabel adalah 1. Dan Sakti, dicatat ya Sakti ya. Di pojok kalau ngantuk. Ayo saya minta konsennya. Ya. Besok enggak? Ada belum catat?
tahun terhitung dari 2 kali umur kami. Jika jumlah umur mereka saat ini tidak akan lebih dari 65 tahun. Tentukan umur maksimum mereka masing-masing. Dan selisih umur mereka pada saat ini. Kalau kalian membaca soal ini, kira-kira di pikiranmu bayangannya gimana? Ada kalimat apa yang bisa kamu tangkap lalu dihubungkan dengan materi yang sedang kita bicarakan? Apa yang mau kita ambil dari soal ini nanti? Ini kan soal kontekstual ya, sehari-hari kita kan. Nah, dari soal ini, bayangan kita bagaimana? Apakah umur Ali dan umur Budi sudah diketahui? Kalau belum, namanya kalimat apa kemarin? Terbuka. Kalimat terbuka. Ada kalimat lagi bahwa jumlah umur mereka saat ini tidak lebih dari 65 tahun. Tidak lebih itu apa ya artinya ya? Ya, kurang dari 65-nya boleh? Boleh kan? Maksimal? Boleh ya? Jadi 65 itu yang paling maksimal. Umur mereka kalau jumlah maksimal itu 65 atau kurang dari 65. Nah, nanti kita modelkan. Nah, maksud saya adalah kita nanti belajar dari masalah kontekstual ini, namanya masalah kontekstual. Masalah sehari-hari dalam bentuk cerita biasanya ya. Nanti kita ubah ke dalam bentuk persamaan, pertidaksamaan ini satu ada. Boleh dong contohnya ditulis biar kamu tidak lupa, silakan. Nanti ini menjadi contoh untuk mengerjakan soal yang mau kalian kerjakan bersama. Lampu ya. Ya, tidak apa-apa. Biasa ya. Kadang-kadang harus didengar sihnya. Ayo, saat ini saya bacakan. Tentukan umur maksimum tulisannya ya. Nggak tulis bisa? Nggak tulis? Kan saya pikirkan bisa mendengarkan. Biasakan mengikuti ya masih saya. Tentukan umur maksimum mereka masing-masing. Dan selisih umur mereka pada saat ini. Belum selesai. Sudah? Kita tolong buat Mas ditarik lagi abad. Ditarik lagi layaknya lah. Ini hanya matematiknya sudah digabungkan. 2 ditambah. Nah, kalau tambah 5 boleh nggak? Ya, jadi kita tulis 5 ditambah 3A. Laman 2 sampai sini dulu. Sampai kamu menyimpulkan. Coba ada pertanyaan apa tidak sampai sini? Soalnya ini harus konsep sekali, harus kamu benar-benar teliti dari atas. Sudah? Langkah yang ketiga adalah menyelesaikan. Langkah yang ketiga menentukan penyelesaian. 3 betul ya? Menentukan kemarin minggu lalu kalian sudah belajar yang persamaan dan cara menyelesaikan. Kalau sebelah kanan saya tambah, berarti sebelah kiri juga harus ditambah. Kalau sebelah kanan dikurangi, sebelah kiri harus. Begitu pula jika yang sebelah kanan dikalikan satu bilangan, maka yang kiri juga harus. Ya, sama dengan pembagian ya. Kalau mau dibagi dengan sebuah bilangan, yang ini juga harus dibagi bilangan. Sama dengan cara menyelesaikan di sini. Kita tulis 5 ditambah 3A kurang dari sama dengan 65. Nah, sekarang bagaimana cara kalian menyelesaikan? Sama dengan persamaan. Bagaimana Mbak? Bilangan mana dulu? Bilangan mana dulu? Ya? Kalau ada tambah kali kurang, yang diutamakan yang mana? Yang ditambahkan. Ya, 5-nya dulu yang harus dihilangkan.
perkalian itu nanti terakhir urutannya penjumlahan, pengurangan, atau kali dan bagi. Jadi kalau ada yang seperti ini, kamu selesaikan dulu ya. Lanjut. 5 supaya hilang diapakan? Hitungannya kan positif. Dikurangi ya. Kurangi berapa? 5. Salah. Ya, bosan ya. Ayo kita tulis. 5 dikurangi berapa, Mbak? 5. Ini tetap ditambah berapa? 3. Lalu yang sebelah kanan 65 juga dikurangi apa tambah? Nambahannya kan ini, berarti kamu juga harus mengurangi dengan 5. Ingat? Nah, ini dikurangi ini berapa? Misalnya 3A dikurangi kurang dari sama dengan 60. Langkah berikutnya. Nah ini baru perkalian 3 kali A. Berarti supaya 3 menjadi 1 harus diapakan? Kalikannya dibagi. Jadi berapa? Berarti 3A dibagi. Nah supaya tetap posisinya berarti 60 juga dibagi berapa? Yang sebelah kiri. Coret ya. Coret. 3 A 20. Ketemulah penyelesaian ini. Sampai sini bingung apa tidak? Bisa ya, kemarin sudah menyelesaikan dengan cara begitu ya. Langkah keempat, kamu itu menyimpulkan atau menjawab pertanyaan tadi. Pertanyaannya apa sih, Mbak? Coba pertanyaannya apa? Tentukan umur maksimal. Nah, itu umurnya siapa sih? Alif. Sehingga jadi boleh ya, maka boleh. Sehingga umur Alif yang tadi kita simbolkan dengan A maksimal adalah berapa tahun? Ya betul, berapa tahun? Maksimal berapa? 20 tahun. 20 tahun atau kurang, gitu kan? Yang penting maksimal 20 tahun. Jangan kan maksimal. Terus yang berikutnya umur Budi otomatis berapa? Umur Budi tadi rumusnya mana ya? Rumusnya apa ya umur Budi ya? 5 tambah 2A. Berarti umur Budi otomatis 5 ditambah 2A. A-nya maksimalnya berapa? 20. Ya kan ya? Jadi berapakah umur Budi? Ini kalikan ini berapa? 40. Ditambah 45. Jadi umur Budi maksimal 45. Maksimal. Gitu ya. Jadi kalau ini dikurangi, misalkan ini coba 10 kan kurang dari boleh ya. Misalkan kamu mensimulasikan coba 10 tahun, ya tinggal ini dikali 10, ya kan? Dan ini selalu berganti sesuai dengan umurnya kamu. Kamu mau mencoba 10 tahun, berarti ini diganti 10. Kamu mau mencoba 5 tahun, berarti ini juga diganti 5 tahun. Ya ini ya, Hendy. Ngantuk ya? Coba berdiri sebentar, Pak. Gerakan kaki tangan, ayo berdiri semua biar gak ngantuk. Yuk, berdiri sebentar. Tetap di tempat, tapi gerakan tangan, olahraga sedikit. Ya. Coba tepuk tangan yuk. Ya, tepuk tangan aja. Ayo gerakan. Tepuk 1, 2. Tepuk 1. Tepuk 2. Ayo lagi. Terima kasih.
Sudah Mbak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oh ya, aku tanya sih. Itu sih siapa? Kita bilang apa? Itu biar kita materinya. Nanti sih ngomong air kalau kita tidak apa-apa. Sudah belum ya? Sudah. Sambil memperhatikan langkah-langkah kegiatan kita hari ini adalah siswa berkelompok 3 sampai 4 anak. Sudah? Oke. Kemudian mengerjakan LKPD yang saya bagikan, mempresentasikan perwakilan kelompok saja, boleh 1 atau 2 minimal 1 kelompok. Kemudian setelah itu kalian mengerjakan tugas mandiri, nanti dinilai. Dan terakhir adalah refleksi siswa. Kita nanti merefleksi pembelajaran hari ini. Ya. Saya sambil bagikan LKPD, kamu boleh mengerjakannya di sini. Kelompok ini berarti ada 3 soal. Yang tugaskan dirinya nanti saja. Kamu kerjakan yang ini dulu, 1, 2, 3. Gitu ya. Boleh di bukumu, boleh di belakang sini. 1 kelompok. Ada yang belum mendapatkan? Ini 2 orang sih Mbak? 2 orang? Duduknya sebelah sini, ada biasanya di sini. Maksudnya kursinya di sini Mbak. Nah, waktu mengerjakan maksimal 15 menit maksimal loh ya. Ini kan dikerjakan bersama-sama. Satu. Bisa kan nomor 1? Latihan belajar dalam kelompok ya. Ayo, silakan. Ya. Silakan Mas, bagi tugas tidak kenapa. Ayo, ini kan ada 1, 2, 3. Silakan kalau mau tanya. Boleh. Misalkan 1 dibagi tugas saja Mbak, yang namanya tugas kelompok ya. Nomor 1 ini nomor 2, nomor 3 udah saya sama-sama saling diskusi. Nggak usah apa-apa. Soalnya tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Jawab dengan cara begini berurutan. Yang nomor 2, nomor 2, 3 nya dengan cara berurutan. Kalau nomor 1 bisa langsung ya. Ya. Iya, pasti 1. Makanya kita lihat sama-sama. Kamu 1 mau ke sana dulu boleh jangan. 2. 2 dan 3. Iya. Ayo Mas, yang belakang ini dan mau tanya? Kalau model belajarnya aja besok pada silakan. Ayo yang nomor 1 siapa? Dibagi tugasnya. Yang nomor 2 ya. Yang nomor 1 siapa? Direwangi boleh soalnya. Maksudnya ini supaya ingat gitu. Nomor 1, teksnya kan ada di 2 ruas ya, kiri dan kanan. Pakai kurang berapa? Yang
1x. Berarti yang kanan dikurangi 1x, atau berarti yang kiri juga dikurangi 1x. Berarti silakan. Delapannya nanti kalau dihilangkan juga 8 bukan 8 hilang terus satunya Terus ngomongin semua. sini apa berarti kan sudah sini dari mana yang lain tahu sini mana ini dasar mengerjakan nanti kamu ayo bang ayo yang lagi jangan dong sini dah ayo ya mana sini ayo mbak satu mbak bawa bukunya boleh Banyak maju. nanti yang satu B kelompok mana belakang siap Siap. yang siap mana kelompok mana yang satu B ayo satu B ayo pada cepat sini mbak mbak Semangat ya, semangat. ayo pada cepat berarti ya ya Berarti ini kalian ya, Bu? iya ayo yang seperti tadi Maju, berarti ini. ayo mbak tulisannya yang besar ya saya yang mana ayo mas gimana ada yang mau ditanyakan atau enggak nomor berapa yang besar semua dari nomor 1 coba ayo dari nomor 1 coba yang nomor 1 sambil temannya mengerjakan ayo yang kelompok anak putra itu ada X di dua ruas betul nggak di kiri ada 4X di kanan ada 1X kita hilangkan X-nya salah satu biasanya si paling cilik hilangkan dulu berarti 4X apa X-nya yang mau hilang X-nya supaya hilang kita berapa dikurangi mas yang mana dikurangi tulis bawahnya urutkan ayo tolong belakang di buku catatan boleh supaya punya Tulis dong. semua dong kalau ini kan nanti catatan dua semua coba 4X dikurangi berapa X dikurangi X ayo silakan ayo mbak terus mbak ayo terus nanti waktunya habis coba lihat temannya lihat yang atas tuh yang atas mas perhatikan mas yang atas perhatikan 4X kami 1X dia 3 silakan boleh dicontoh boleh ditulis itu tadi sudah nomor 2 satunya kalau ditulis nggak apa-apa HP gunakan penyelesaian ya awalnya agak pakai ini jelas bagaimana kalau nanti kita sudah sekali-kali ya ide habis kita harus ambil melihat waktu ya. Ya, baru satunya maju. Nah, soalnya yang penting mengerjakan, insya Allah bisa. Oh ya, di sini karena sambil nulis ya, sambil mendengarkan.
lagi. Dan soal yang kalian kerjakan kalau di matematika itu hal biasa ya, mau dikasih sesoal ya tidak selesai, dikasih 2 soal ya juga tidak selesai. Apalagi ini 3 soal. Maka soal yang berikutnya nanti boleh dibawa pulang. Untuk pembahasan yang nomor 1 paling tidak ada yang sudah kita bahas nomor 1 ini bagaimana? Jelas ya. Jadi kita harus mengulang pembelajaran besok dengan materi yang latihan soal yang seperti ini. Wah. Jadi memang perlu ada sekitar 1 soal langsung mengerjakan berapa. Untuk refleksi kalian hari ini, ayo sambil belajar. Saya bagikan ini setiap anak, misalkan saya berikan refleksi untuk pembelajaran tadi. Tuliskan apa adanya kalian baca dengan baik. Kalau ada yang kepotong nanti nyebutnya ya mas, atau saya bacakan. Jadi kan ada yang kepotong, ada yang kepotong nanti boleh coba bertunggu. Silakan. Saya menggunakan dari ini kan nggak kepotong, ini kan kepotong. Nggak usah diberi nama. Kalau yang media boleh soal itu boleh melakukan refleksinya segera kumpulkan ke saya. Saya ingin tahu hasil dari ditulis bukan nulis. Terus jangan materi. Kebersamaan apa tadi? Kebersamaan linear itu variabel buku. Uji tulis tuh. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini ya, materi kita apa hari ini? Materi kita hari ini memperhatikan ya. Saya ingin tahu apakah kalian konsentrasi? Mana yang kalian belum paham? Kemudian orang yang belum paham, saya minta saran ya, pembelajaran bagaimana di kemudian hari supaya kalian paham. Ayo silakan di sini nanti dibuka ini kalau soalnya boleh lanjut besok. Nggak usah nyuruhnya dari hari belum. Asli. Ada yang lakukan boleh enggak? Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Materi kita apakah sudah terasa hari ini? Semuanya apa materinya? Dari sebelumnya ayo kata isi. Kalau sudah ketemu soal cerita, saya jadi bingung. Ya. Itu namanya soal kontekstual. Nah, kalian itu soal cerita banyak atau lagi banyak nomor 2 dan nomor 3 banyak. Saya minta saran kalian. Saya pembelajaran kalian juga tidak jenuh. Saya maksudnya tanya kita belajarnya gimana? Yang kali namanya harus ya. Ada yang
Yo,